Sentani Papua sampai dengan H+2. Jadi kalau kita melihat, saya sampaikan pertama adalah kronologinya. Ini adalah potret kondisi yang ada saat ini. Jadi ini adalah pegunungan Siklop atau kita kenal sebagai Gunung Dobon Solo atau masyarakat sekitar mengenal dengan Robong Halu. Ini merupakan kawasan cagar alam yang kemudian ada beberapa anak sungai. Sungai besar adalah Sungai Kemiri, masuk ke kota, kecamatan atau distrik Sentani, di mana curah hujan yang terjadi pada saat kejadian banjir bandang, curah hujannya sangat ekstrim. 248,5 mm yang turun selama 7 jam. Ini kelompok yang sangat ekstrim sekali. 248 rata-rata biasanya 1 bulan turunnya. Tetapi ini diturunkan dalam periode waktu 7 jam, yaitu pukul 17 sampai 24 waktu Indonesia bagian timur. Otomatis aliran yang ada di sini tidak mampu menampung semuanya. Apalagi kalau kita melihat daerah-daerah yang sini, kondisi topografinya di bagian hulu itu agak curam hingga curam. Sedangkan di bagian hilir yang merupakan kecamatan Sentani yang 9 kelurahan terdampak banjir, itu adalah topografinya datar hingga landai. Kemudian batuan-batuan penyusun yang ada di sana, termasuk jenis batuan yang remah, mudah tererosi, mudah longsor. Oleh karena itu, ketika terjadi hujan yang deras, ada kemungkinan terjadi longsor-longsor yang di sini, yang kemudian menutup alur-alur sungai yang ada di sini. Otomatis terjadi bendungan-bendungan kecil. Tetapi karena tidak mampu menampung debit yang ada, tidak mampu menampung aliran hujan yang ada, akhirnya jebol. Yang kemudian mengalir melalui sungai-sungai yang ada di sini dan saluran-saluran yang ada di sini menimbulkan dampak di 9 kelurahan. Jadi penyebabnya ada 2. Kombinasi antara faktor alam dan faktor ulah manusia. Kita melihat kerusakan hutan di sini, di Pegunungan Siklop, ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2003. Perambahan cagar alam oleh 43.030 jiwa atau 753 KK sejak 2003. Kemudian juga ada penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur di Das Sentani di sini seluas 2.415 hektar. Kemudian juga masih berlangsung penebangan pohon, baik untuk pembukaan lahan, perumahan maupun kebutuhan kayu, juga ada penambangan galian C. Wilayah ini 9 kelurahan yang terdampak banjir itu merupakan dataran aluvial yang terbentuk dari bagian atas yang secara alamiah, secara geomorfologi adalah daerah rawan banjir. Inilah kondisinya, penyebab terjadinya banjir bandang di Sentani. Jadi 2 faktor alam, yaitu 2 faktor. Faktor alam memang curah hujannya, jenis batuannya dan kondisi topografinya, ditambah ulah manusia yang terkait dengan kerusakan ekosistem yang ada di sini. Nah, bagaimana dampaknya? Kalau kita melihat sampai dengan saat ini siang, tercatat 77 orang meninggal dunia, yaitu 70 orang di Kabupaten Jayapura, 7 di Kota Jayapura. Di Kota Jayapura karena longsor, sedangkan yang di Kabupaten Jayapura kombinasi antara banjir dan longsor. Kemudian 43 orang belum ditemukan, yaitu 34 di Kampung Melimik Sentani, 6 orang di Komplek Perumahan Inauli Advent, dan 3 orang di Doyo Baru. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian, evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Dari 9 kelurahan terdampak, sebagian besar sudah bisa diakses. Namun demikian, tetap petugas yang ada di sana menyisir satu persatu. Karena material-material banjir bandang masih banyak di sana. Kemudian 74 orang luka dan 4.226 orang mengungsi
yang tersebar di 6 titik, yaitu 1.450 di BTN Gajah Mada, 600 orang di BTN Bintang Timur, 203 orang di Doyo Baru, 400 di Sekolah Hisentani, kemudian 1.273 di Posko Induk Gunung Merah, dan 300 di Sil Sentani. Dan sekitar 11.725 KK terdampak. Selain itu, data sementara terkait dengan kerusakan, 350 unit rumah rusak berat, 211 unit rumah terendam di BTN Bintang Timur Sentani, 2 gereja rusak berat, 1 masjid rusak berat, 8 unit sekolah rusak berat, 104 ruko rusak berat, 3 jembatan rusak berat, 8 unit drainase rusak berat, dan 1 unit pesawat Innoter yang kebetulan pada saat kejadian parkir di lapangan terbang Adventist. Dari 9 kelurahan ini, yang paling parah ada di Bon Solo, Doyo Baru, dan Inekomi. Jadi korban yang paling banyak kita temukan di 3 kelurahan ini. Ini data sementara, ada kemungkinan data akan terus bertambah. Karena proses evakuasi masih berlangsung, masih dilakukan penyisiran, apalagi 43 orang belum ditemukan. Masih dalam proses pencarian. Upaya terus kita lakukan sejak kejadian tanggal 16 Maret malam sudah dilakukan, baik TNI, Polri, SKPD, BPBD, relawan yang ada di sana melakukan proses evakuasi. Dan sampai saat ini juga masih terus dilakukan tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Basarnas, PMI, Tagana, NGO, SKPD, relawan, dibantu juga masyarakat. Dan Kepala BNPB Pak Doni Munardo pagi tadi telah tiba di Sentani, langsung melakukan rapat koordinasi dengan Bupati dan petugas yang ada di sana untuk melakukan penanganan-penanganan. Dan tadi malam Pak Doni juga telah melaporkan dampak bencana banjir bandang di Sentani beserta penanganannya kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah memberikan beberapa arahan. Yang pertama, mempercepat proses evakuasi korban agar menghindari bertambahnya jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu juga diperintahkan agar nantinya di dalam pasca bencana segera dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan di pegunungan Siklop tadi agar tidak berdampak atau berulang kembali kejadian. Karena banjir bandang ini bukan yang pertama, tetapi sudah terjadi beberapa kali, 2003, 2007, dan sebelumnya juga ada beberapa yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Kemudian juga pendirian posko komando di kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani. Masa tanggap darurat telah ditetapkan 14 hari, terhitung 17 Maret 2009 sampai 14 hari. Kemudian BPBD juga melakukan berbagai penanganan. Kementerian PU Perang melalui Ditjen Cipta Karya mendistribusikan sarana prasarana air bersih dan sanitasi ke lokasi. Sampai saat ini 49% gardu listrik yang terdampak banjir telah berfungsi. Jadi perbaikan-perbaikan darurat terkait dengan listrik terus dilakukan. Kemudian juga RSUD Yuwari sudah berfungsi kembali. Kemudian Dinas Kesehatan mengerahkan sekitar 60 ambulan dan mobil jenazah untuk mengangkut korban. Kemudian juga dikerahkan alat-alat berat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jayapura, 4 unit ekskavator, 4 wheel loader, 10 dump truck, dan pembersihan terus dilakukan. Secara umum, jalan-jalan masih cukup baik, hanya tertutup oleh lumpur, batu, kayu gelondongan yang harus segera dibersihkan. Dapur umum juga didirikan, kemudian pelayanan kesehatan dan lainnya dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kebutuhan mendesak, makanan siap saji, terutama untuk melayani masyarakat yang terdampak yang berada di pos-pos pengungsian, selimut,
air bersih, obat-obatan, pakaian, peralatan memasak, alat berat, matras, makanan tambahan gizi, dan peralatan rumah tangga, khususnya untuk membersihkan material-material yang dihanyutkan oleh banjir bandang. Masyarakat membutuhkan untuk membersihkan di sekitar rumah maupun lingkungannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, ada yang diambil dari sekitar Sentani, Jayapura, ada yang didatangkan dari luar wilayah, ada juga yang akan dikirimkan dari Jakarta. Ini adalah update penanganan banjir bandang Sentani.